Selamat siang, selamat bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan, jenis-jenis bahan makanan, serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dengan benar. Tujuan yang berikut yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan dengan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi dengan benar. Tujuan yang berikut, setelah melakukan penyelidikan kandungan gizi pada makanan, peserta didik dapat menentukan kandungan gizi pada bahan makanan dengan benar. Tujuan yang berikut yaitu peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari dengan benar. Baik, yang berikut pada bab ini, pada bab 5 tentang sistem pencernaan manusia, ada beberapa subbab yang akan dipelajari yaitu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, kemudian struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Tapi dalam pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu yang pertama, jenis nutrisi, yang kedua, kebutuhan kalori. Yang pertama, jenis nutrisi. Pada jenis nutrisi ini, kita lihat di sini ada beberapa jenis nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama. Ada 3 jenis karbohidrat yaitu gula, yang kedua fatty atau amilium, dan juga yang ketiga adalah serat. Nutrisi yang kedua yaitu protein. Fungsi utama protein sebagai sumber energi. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, dapat diperoleh dari makanan berupa kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau, dan juga protein hewani yang dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Nah, jenis nutrisi yang berikut yaitu lemak. Fungsinya yaitu sumber energi, juga berasal dari tumbuhan disebut dengan lemak nabati, kalau dari hewan disebut dengan lemak hewani. Nutrisi yang berikut yaitu vitamin. Berdasarkan kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin yang larut dalam air. Yang bisa larut dalam lemak misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian vitamin yang dapat larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Secara umum fungsinya berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Yang berikut, nutrisi yang berikut yaitu mineral, dapat merupakan bahan-bahan organik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Nah, yang terakhir yaitu air. Air ini sehari-hari kita perlukan untuk tubuh. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan juga urin. Nah, yang kedua tentang kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori kalau dilihat dari jenis kelaminnya, kalau
anak-anak itu misalnya usia 2-3 tahun, aktivitas yang dilakukan ringan berarti kalorinya sebesar 1000 kilokalori. Kalau aktivitasnya sedang, maka 1000 sampai 1400 kilokalori. Kalau aktivitasnya berat, berarti dari 1000 sampai 1400 kilokalori. Kemudian, pada wanita usia 4-8 tahun, nah bisa dilihat di sini, dia punya besarnya kalori yang dihasilkan dari aktivitas ringan, sedang, dan berat pada beberapa usia. Kemudian pria juga sama, pada usia 4-8 tahun dari 1400 kilokalori, kemudian sedang dan juga berat. Kemudian kita dapat menghitung rumus menghitung berat badan ideal. Ada di situ ditampilkan rumus untuk mendapat indeks massa tubuh atau disingkat dengan IMT, yaitu diperoleh dari massa tubuh dalam satuan kilogram, kemudian dibagi tinggi tubuh dalam satuan meter dikali tinggi tubuh dalam satuan meter. Nah, adapun klasifikasi IMT, indeks massa tubuh menurut WHO, dapat dilihat dalam tabel berikut, mulai dari rentangnya, kemudian kriterianya. Kalau kriterianya mulai rentangnya kurang dari 16,0, berarti kriterianya sangat kurus. Nah, dari sini kita bisa lihat kita termasuk kriteria yang mana. Yang berikut, pada dasarnya penghitungan berat badan ideal dan kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti diuraikan di atas. Sebagai contoh, ada seorang peserta didik, berat badannya 40 kg dan tinggi badan 145 cm. Jadi nilai IMT-nya didapatkan sebagai berikut. IMT sama dengan 40 kg dari berat massa tubuhnya tadi, kemudian dibagi tinggi tubuh 1,45 cm dikali tinggi tubuh 1,45 meter sama dengan 40 kg dibagi 2,10 meter, hasilnya adalah 19,04. Jadi peserta didik A sudah memiliki berat badan ideal. Oleh karena itu, peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalori untuk setiap hari, yaitu 30 kilokalori kali 40 kg sama dengan 1200 kilokalori. Jadi asupan kalori setiap harinya sekitar 1200 kilokalori. Ada catatan di bawah bahwa pada keadaan normal, setiap hari tubuh menggunakan energi sebesar 30 kilokalori untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Nah, sampai di sini penjelasannya kali ini. Nah, kemudian dari penjelasan awal tadi, saya berikan beberapa latihan soal untuk dikerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan. Ada beberapa soal di sini, ada kurang lebih 5 soal. Yang pertama, ini soal yang pertama, kemudian soal kedua, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Nah, soal-soal ini dikerjakan kemudian akan dikirimkan melalui WA grup, melalui WA. Kemudian soal-soal ini akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, sekian dari saya. Selamat siang dan sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih.